Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jumadi Faris. Kali ini saya mau menyampaikan sel sebagai unit struktural dan unit fungsional makhluk hidup. Anda pernah mempelajari sel sebagai penyusun tubuh tumbuhan. Sel-sel apa sajakah yang menyusun tumbuhan? Dan apakah fungsi masing-masing sel itu? Jika dilihat sekilas di bawah mikroskop, tampak bentuk sel itu kaku dan seperti benda mati. Akan tetapi, ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, di dalam sel terjadi segala proses kegiatan. Bahkan, sebenarnya segala kegiatan kita sehari-hari itu terjadi pada tingkat sel. Ini dapat digambarkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita melakukan aktivitas membaca buku, sel-sel apa sajakah yang bekerja saat kita melakukan aktivitas itu? Sel-sel tubuh yang bekerja antara lain sel otot. Dengan adanya sel otot, maka tangan kita dapat memegang buku. Selain itu, sel batang dan kerucut mata juga bekerja menerima bayangan tulisan atau gambar. Setelah itu, sel otak akan menerjemahkan sehingga menghasilkan suatu pengertian. Berdasarkan gambaran tersebut, dapat kita ketahui bahwa sel itu hidup dan saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk melakukan fungsi hidup. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tubuh manusia tersusun atas kumpulan sel-sel. Sel-sel berkelompok membentuk suatu jaringan, dan kemudian jaringan tersebut akan menyusun organ. Organ mempunyai beragam bentuk dan fungsi. Organ-organ tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk suatu sistem. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan keturunannya. Setiap organisme tersusun dari salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Hanya bakteria dan archaea yang memiliki sel prokariotik. Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya mempunyai sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani prokaryote. Pro berarti sebelum dan karyon berarti karnel atau nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sel eukariotik dalam bahasa Yunani eua berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Coba perhatikan gambar struktur sel berikut ini. Gambar A adalah struktur sel prokariotik, Bacillus coagulans. B dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Sumber Campbell 2002 Biologi. Sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur eukariotik karena tidak mempunyai organel terbungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Di luar membran plasma ini terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya menyerupai gel. Sebagian bakteri memiliki flagela atau organel pergerakan,
pili atau struktur pelekatan, atau keduanya yang menonjol dari permukaannya. Gambar 44 sel eukariotik. A. Sel hewan. B. Sel tumbuhan. Sumber Campbell 2002 Biologi. Sel-sel tersebut nantinya akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peranan yang sangat penting. Tetapi kita tidak dapat mengamati secara jelas sel pada tanaman atau pada hewan hanya dengan mata telanjang. Kita membutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Beberapa ahli telah mencoba menyelidiki tentang struktur dan fungsi sel, dan kemudian muncullah beberapa teori tentang sel. Sejarah ditemukannya teori tentang sel diawali penemuan mikroskop yang menjadi sarana untuk mempermudah melihat struktur sel. Berbagai penelitian para ahli biologi antara lain seperti berikut ini. 1. Robert Hooke 1635 sampai 1703. Robert Hooke mencoba melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatannya diketahui terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Jika dilihat secara keseluruhan, strukturnya mirip sarang lebah. Satuan terkecil dari rongga tersebut dinamakan sel. 2. Schleiden 1804 sampai 1881 dan Theodore Schwann 1810 sampai 1882. Schleiden dan Schwann mengamati sel-sel jaringan hewan dan tumbuhan. Schleiden mengadakan penelitian terhadap tumbuhan. Setelah mengamati tubuh tumbuhan, ia menemukan bahwa banyak sel yang tumbuh. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel. Schwann melakukan penelitian terhadap hewan. Ternyata dalam pengamatannya tersebut, ia melihat bahwa tubuh hewan juga tersusun dari banyak sel. Selanjutnya ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tubuh hewan adalah sel. Dari dua penelitian tersebut, keduanya menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. 3. Robert Brown. Pada tahun 1831, Brown mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung-apung dalam sel yang kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. Berdasarkan analisisnya, diketahui bahwa inti sel selalu terdapat dalam sel hidup, dan kehadiran inti sel itu sangat penting, yaitu untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel. 4. Felix Durkheim dan Johannes Purkinje. Pada tahun 1835, setelah mengamati struktur sel, Felix Durkheim dan Johannes Purkinje melihat ada cairan dalam sel. Kemudian cairan itu diberinya nama protoplasma. 5. Max Schulz 1825 sampai 1874. Max Schulz menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Protoplasma merupakan tempat terjadinya proses hidup. Dari pendapat beberapa ahli biologi tersebut akhirnya melahirkan beberapa teori sel, antara lain: A. Sel merupakan unit struktural makhluk hidup. B. Sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. C. Sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. D. Sel merupakan unit hereditas. Watson and Crick. Beberapa teori sel itu menunjukkan betapa pentingnya peranan sel karena hampir semua proses kehidupan dan kegiatan makhluk hidup dipengaruhi oleh sel. Umumnya sel berukuran mikroskopis, namun ada sel yang berukuran besar, yaitu telur burung unta dan sel saraf jerapah yang panjangnya lebih dari 1 meter. Demikian tadi materi tentang sel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.